Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam pembelajaran jarak jauh bersama Abu Purdi. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dipelihara serta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembelajaran kita kali ini kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mari kita sama-sama berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan di dalam belajar, dan insya Allah kita dijadikan anak-anak yang pintar, cerdas di dalam ilmu agama. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini masih pelajaran pertama, yaitu indahnya saling menghormati. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tolong perhatikan gambar ini. Ada seorang yang beribadah berjalan ke masjid. Ada yang berjalan ke gereja, ada yang jalan ke pura, ada yang berjalan ke wahara, dan juga ada yang berjalan di tempat ibadah mereka. Nah, tentunya kita harus saling senantiasa menghargai perbedaan ini. Tidak boleh kita mencerca mereka. Kalau kita menghina dan mencerca mereka, mencaci mereka, kita sama saja mencaci diri kita sendiri. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tolong diperhatikan. Surah Al-Kafirun adalah surat ke-109. Nah, jumlah ayatnya ada 6. Nah, tentunya kalian harus mengetahui, terutama di dalam membacanya, panjang pendeknya, tolong diperhatikan makharijal hurufnya. Dan juga surah Al-Kafirun ini adalah membuktikan fokusnya orang-orang Quraisy yang ingin mencegah dakwahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merayu Nabi kita Muhammad Sallam dengan tahta, jabatan, dan juga wanita agar menghentikan dakwanya. Lalu Rasulullah SAW mendapat firman Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu Wa Taala tentang surah Al-Kafirun ini, bahwa kita adalah kita, mereka adalah mereka. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita perhatikan bacaan surah Al-Kafirun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, bacaan kafirun adanya di akhir kalimat. Ini hukumnya disebutnya mad arid li sukun. La a'budu ma ta'budun. Nah, tolong diingat, la mad tabi'i atau disebut juga mad asli. Setelah mad tabi'i ada, atau setelah mad asli ada hamzah dengan 2 kalimat, namanya disebut mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 2 harakat, 3, 4, atau 5. Tapi yang lebih bagusnya di atas mad tabi'i panjangnya. La a'budu ma ta'budun. Artinya jaiz itu boleh, ya, boleh panjangnya 3 harakat, boleh panjangnya 4 harakat, boleh panjangnya 5 harakat. La boleh, la boleh, atau la a'budu ma ta'budun. Jadi ingat, mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kalimat, atau mad asli bertemu hamzah dalam 2 kalimat. Boleh nyebut mad asli, boleh nyebut mad tabi'i. Nah, itu hukumnya namanya mad jaiz munfasil. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Sama di sini hukumnya. Wala antum, la-nya mad tabi'i atau mad asli bertemu hamzah, antum di situ. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma abattum. Nah, khusus perkataan ana, kalau baca berhenti kita harus panjang, tapi kalau diwasol baca disambung harus pendek. Wala ana 'abidum. Nah, gitu. Tapi kalau berhenti wala ana. Nah, itu kalau berhenti harus panjang, tapi kalau disambung wasol harus pendek bacanya. Wala ana 'abidum ma abattum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, semoga kita diberikan kemudahan ya di dalam mempelajari surah Al-Kafirun ini dan mengerti tentang tajwidnya. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tolong diperhatikan.
Perhatikan bacaan surah Al-Kafirun berikut artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma abadtum. Dan aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, itu adalah arti terjemahan daripada surah Al-Kafirun. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, rangkuman pembelajaran kita kali ini adalah surat Al-Kafirun terdapat dalam urutan ke-109 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat, diturunkan di kota Mekah, sehingga dinamakan surah Makkiyah. Tolong diingat nih, surah Al-Kafirun adalah surat ke-109, dan surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat, dan surah Al-Kafirun disebut surat Makkiyah karena diturunkan di kota suci Mekah. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy di masa itu menghentikan dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, surah Al-Kafirun ini menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilakan beribadah sesuai dengan tata cara sendiri, dan kaum muslimin pun demikian. Nah, demikianlah rangkuman materi pembelajaran kita kali ini. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, nah ini tugas kalian, tolong dikerjakan. Yang pertama, pesan apa yang terkandung dalam surat Al-Kafirun. Dan yang kedua, apa arti Al-Kafirun. Dan yang ketiga, di kota apakah surah Al-Kafirun diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan digolongkan surat apakah surah Al-Kafirun itu. Dan yang keempat, mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang kafir Quraisy. Dan yang kelima, tulislah arti ayat ke-6 dari surah Al-Kafirun. Dan yang keenam, tolong dicatat dan diingat, hafalkan surah Al-Kafirun beserta artinya. Dan yang keenam, hafalkan surah Al-Kafirun beserta artinya. Kamu rekam buat video dan kirim tugas-tugas kamu di dalam classroom. Mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan kemudahan aneka ragam pemahaman ilmu dan dapat belajar ilmu-ilmu yang lainnya dengan tumbuh semangat yang baru. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh. Kita diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.